Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bebas dari Kehidupan yang Rumit. Ada tidak di antara saudara yang tidak pernah mengalami yang namanya letih, lesu, atau berbeban berat? Saya percaya kita semua pasti pernah atau bahkan sedang mengalami, bukan? Nah, terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 28 sampai 29. Di sini jelas Tuhan menawarkan solusi, yaitu kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat di sini bukan menyangkut masalah-masalah hidup yang dialami orang pada umumnya, seperti sakit yang tak ada obatnya, terlilit banyak utang, terlibat kasus hukum, dan yang lainnya. Bukan, saudara. Letih lesu dan berbeban berat yang dimaksud adalah kompleksitas kehidupan yang rumit, kerumitan. Marilah kepadaku artinya datanglah kepadaku. Begitu kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Sedangkan di ayat selanjutnya dikatakan, "Pikulah kuk dan belajarlah daripadaku, maka jiwamu mendapat ketenangan." Saudara, dalam bahasa aslinya untuk kata kelegaan dan ketenangan digunakan kata yang sama, yaitu anapauso, yang artinya perhentian. Jadi dalam ayat tadi, kata anapauso diterjemahkan sebagai kelegaan dan ketenangan. Tetapi melalui penjelasan ini, kita sekarang tahu harusnya diartikan perhentian. Begitu ya, saudara? Berarti ayat tadi seharusnya berbunyi, "Datanglah kepadaku," dan seterusnya, "belajarlah padaku," dan seterusnya, maka kamu akan beroleh perhentian. Artinya, kamu bisa berhenti dari kehidupanmu yang rumit itu, dari kompleksitas, dari kerumitan. Itulah kelegaan atau ketenangan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Lega, tenang, tidak berbeban berat lagi, karena bisa berhenti dari kompleksitas atau kehidupan yang rumit. Bisa memandang bahwa hidup itu sesungguhnya simpel dan sebenarnya sederhana. Bisa mengerti konsep hidup, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang penting hari ini tidak telanjang dan bisa makan, cukup. Hari esok kita tidak tahu, tetapi kita percaya Tuhan pegang masa depan kita. Begitu. Semua dijalani saja. Jadi simpel, saudara. Letih, lesu, dan berbeban berat itu dulu kita pahami kalau orang belum menikah, belum punya anak, hutangnya belum lunas, dan sebagainya. Sehingga ketika datang kepada Tuhan, inginnya masalahnya cepat selesai, sembuh dari sakit. Nah, itu konsep yang salah, saudara. Hidup manusia tidak pernah tidak mengalami kompleksitas. Tidak pernah. Ya, sampai kapanpun. Artinya sebelum kubur, manusia akan selalu mengalami kerumitan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan,
Harusnya bukan supaya kompleksitas hidup kita dapat diurai atau diselesaikan. Harusnya, saudara, bukan begitu. Karena sering Tuhan malah tidak mengambil masalah yang membuat kita mengalami kerumitan, tapi Tuhan mengubah cara berpikir kita. Tuhan mengubah sikap hati kita supaya kondisi atau keadaan yang dulu kita anggap rumit, kita anggap kompleks, menjadi tidak rumit lagi, menjadi tidak kompleks lagi. Sebab kompleksitas atau kerumitan itu sebenarnya kita ciptakan sendiri dari sikap hati dan cara berpikir kita. Belum menikah, rasanya belum lengkap. Tidak punya anak, kesepian. Siapa bilang? Itu kan pikiran kita saja. Nah, kalau Tuhan Yesus janjikan kita beroleh kelegaan, itu juga bukan otomatis, tetapi kita harus belajar dari Dia, belajar dari Yesus. Tuhan itu lemah lembut, artinya sabar. Sabar dalam membimbing kita, sampai kita benar-benar bisa berhenti dari kehidupan yang rumit, dari kompleksitas. Yang bikin rumit kita itu kalau kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Maka kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan mengajar serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi, itu menggambarkan satu penderitaan, saudara. Keadaan kita sekarang adalah keadaan yang terbaik. Itu harus kita camkan, harus ditanamkan dalam pikiran kita. Jangan ingini apa yang bukan bagian kita, dan jangan ingini milik orang lain atau yang belum waktunya kita miliki. Berpikirlah simpel, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi, apapun keadaan kita hari ini, itu keadaan yang sempurna bagi kita. Jangan berkata, sempurna kok begini. Kita jangan pakai ukuran pikiran kita sendiri, saudara. Tuhan itu maha bijaksana dan maha cerdas. Ada seorang kaya, orang Kristen, mengalami kecelakaan sampai tidak bisa bangun. Wajahnya ganteng, tapi juga jadi rusak karena badannya makin mengecil. Dengan kekayaan dan penampilan cakep, dia akan rusak. Tuhan tahu, Tuhan sayang dia. Dengan kondisinya seperti itu, dia bertobat. Sekarang dia ada di surga. Kalau dia masih ganteng dengan harta banyak, mungkin tidak masuk surga. Saudara, Allah yang sama yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah kita. Semua dalam kendali, kontrol, dan penguasaan Dia. Sempurna keadaan kita hari ini, walaupun menurut kita tidak. Maka jangan berpikir apa yang tidak perlu kau pikirkan. Jangan ingini apa yang tidak perlu kita ingini, yang bukan bagian kita atau belum waktunya menjadi bagian kita. Kalau kita miliknya, milik Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kesucian, Dia pasti membela kita. Hanya orang yang berjalan dalam kebenaran dan kesucian yang layak dilindungi. Kalau bangsa Israel tidak melihat laut, tidak bertemu dengan laut Kolsom, tidak dikejar oleh tentara Firaun, mereka tidak melihat kemuliaan Allah. Dengan keadaan yang rumit dan sulit itu, mereka melihat kemuliaan Allah. Jadi jalan saja, Tuhan akan pasti melindungi, menjaga kita, asal kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.